Air adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana cara menjernihkan air ini dan apa bahan-bahannya? Yuk kita ikuti video ini. Oke. Yes bos, kita lanjut. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa air itu sangat diperlukan baik oleh tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi manusia. Tanpa air akan mati karena memang di samping oksigen semua makhluk hidup itu memerlukan air. Nah, kemudian kan air itu sebenarnya macam-macam tuh, ada air limbah, terus air sungai, ada air sumur. Nah, tentunya yang dipakai untuk kehidupan adalah air yang bersih. Nah, bagaimana caranya agar air yang dikonsumsi oleh manusia itu benar-benar bersih? Makanya perlu dilakukan pengolahan. Dalam pengolahan air itu banyak macam cara. Intinya adalah kalau dari limbah itu juga sebelum dibuang ke sungai atau dibuang ke penduduk itu harus juga dinetralkan. Nah, adapun cara proses penetralannya adalah bermacam-macam. Ada dengan sistem kimia, ada dengan sistem biologi, kemudian dengan ada sistem filtrasi secara fisika. Nah, seperti itu. Jadi nah, untuk sistem biologi misalnya menggunakan bakteri pengurai limbah, dan mana dia bakteri-bakteri itu akan menghancurkan polutan atau pencemar-pencemar, dan itu yang akan membuat nanti air itu menjadi netral dan bisa digunakan. Kemudian secara fisika dengan sistem filterisasi, yaitu otomatis ya dipisahkan partikel-partikel yang kasar ataupun yang lembut menggunakan filter-filter khusus. Nah, itu sistem fisikanya secara fisika. Jadi kemudian ada dengan sistem kimiawi. Dengan sistem kimiawi yaitu kita dalam menetralkan air itu polutan-polutan itu diikat dengan bahan-bahan kimia. Nah, bahan kimia yang tentunya bahan kimia ini tidak berbahaya karena dia akan mengikat polutan-polutan dalam air. Nah, ini contohnya, ini adalah koagulan untuk proses secara kimia. Jadi koagulan ini fungsinya melakukan koagulasi dari pencemar-pencemar itu diikat oleh suatu partikel. Nah, ini yang terkandung di dalamnya adalah alum. Nah, ini alum ini sebenarnya lebih bagus daripada tawas. Kalau yang umum dulu menggunakan tawas, ya. Nah, namun sekarang sudah teknologi lebih cepat, dia kemampuan ikatnya lebih kuat, yaitu menggunakan namanya polyaluminium chloride. Jadi ini mengandung alum 33%. Nah, ini dengan ini semua polutan yang ada di dalam air yang tercemar atau mungkin air limbah atau air sungai maka akan diikat sehingga menjadi netral. Nah, terus setelah alum ini namanya kan polyaluminium chloride. Ini sebenarnya banyak didapatkan di pasar-pasar toko-toko kimia. Nah, kalau mungkin kalian mau pesan alum, silahkan polyaluminium chloride ke saya. Ini sangat murah sekali ya dan efektif. Terang ini produksi Cina sih. Memang ada dari Jerman, ada dari Prancis. Oke, di dalam polyaluminium chloride ini yang biasa pakai adalah industri-industri kimia. Terus kemudian dalam pengolahan air minum PDAM. Nah, PDAM mesti harus menggunakan ini yang dia mengolah air dari air sungai ataupun air danau. Kalau air dalam kemungkinan tidak menggunakan alum ya, karena dia biasanya yang air dalam itu sumber air dalam itu lebih bersih. Nah, untuk PDAM, industri-industri kimia atau pabrik-pabrik besar biasanya memakai ini. Nah, kemudian prinsip kerjanya sebenarnya simpel sih ya, dia alum mengikat polutan ini, terus nanti dilakukan pengendapan, kemudian dilakukan pemisahan. Jadi dilakukan drainage itu endapan-endapan yang terbentuk yang sudah terikat oleh alum ini dipisahkan, mungkin kalau dilakukan di landfill. Nah, seperti itu. Kemudian sebenarnya ada teknik lain sih dalam proses penjernihan air, yaitu dengan sistem oksidasi itu, ozonisasi itu ya. Jadi air polutan itu, air yang mengandung polutan yang istilahnya polusinya sangat tinggi itu ditembak dengan ozon, itu bisa dilakukan oksidasi pembakaran. Nah,
namun semua itu sebenarnya harus saling keterkaitan. Jadi antara proses kimia, proses biologi, proses fisika itu dalam mengolah air itu harus keterkaitan, karena untuk mencari optimalnya hasil yang sangat bagus. Nah, oke, kalau mau pesan ini polyaluminium klorid bisa hubungi saya ya di nomor ini, tolong dicatat. Ayo nomor ini dicatat. Nomor ini ya, 0821 37320434. Nah, ini nanti Anda bisa WA ke situ, ke nomor itu. Nah, kita siap supply dalam jumlah yang besar. Kalau ingin melakukan optimalisasi, saya lakukan. Jadi misalnya karang kadangkala di saat Anda menggunakan polyaluminium klorid ini dengan konsentrasi besar belum tentu menghasilkan hasil yang optimal. Jadi dalam penggunaan polyaluminium klorid ini harus dilakukan jar tes, harus dioptimalisasikan. Oke, guys, silahkan hubungi saya kalau membutuhkan polyaluminium klorid pada tadi nomor yang sudah saya sebutkan. Kita akhiri video ini, dan jangan lupa melakukan klik subscribe dan like juga share. Oke, terima kasih. Bye bye.